Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih telah menyimak materi hadis. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW karena mencintai beliau dan sangat mencintai hadis-hadis Nabi SAW di antara dengan cara mengingat, memahami dan menghafalkannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah SWT. Kita lanjutkan materi tentang teori ilmu hadis. Ya. Setelah tadi kita belajar tentang prakteknya, sekarang kita teorinya lagi. Ya. Dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah terhadap apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Mengulang materi kemarin bahwa kualitas hadis sahih itu tidak perlu diragukan lagi kehujahannya. Artinya dalil-dalil yang bersumber dari sumber hadis sahih itu tidak bisa diperdebatkan lagi. Nah, adapun perbedaan khilaf dalam ulama itu biasanya seputar furu' atau cabang, seperti misalnya masalah kunut kah, baca basmalah kah, atau mengenal takbir kah, atau sebagainya. Tapi kalau sholatnya 4 rakaat, semua sepakat wajib hukumnya wajib 4 rakaat kalau sholat zuhur, subuh 2 rakaat seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian untuk hadis hasan, ya, untuk hadis hasan, maka pada prakteknya juga tidak diperdebatkan lagi. Selama apa? Jika tidak bertentangan dengan hadis yang berkualitas sahih. Ya, jadi gini gambarnya. Bahwa Al-Quran dan hadis itu saling bersinergi. Wah, ini dengan nama saya, mudah-mudahan itu juga menjadi inisial kita mencintai Al-Quran dan hadis ya. Al-Quran dan hadis itu saling mendukung, saling menguatkan, saling menghujahkan. Tidak mungkin ada Al-Quran misalnya mengatakan A, hadis mengatakan misalnya hukumnya A plus atau maaf, bukan A. Tidak boleh gitu, tidak ada. Misalnya contoh, Al-Quran mengatakan la taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati perzinahan. Zina itu konteksnya adalah secara murni seksual. Tapi mendekatinya saja tidak boleh, berarti perbuatan yang berhubungan dengan mendekati perzinahan juga tidak diperbolehkan. Maka jika ada hadis mengatakan zina itu legal, maka hadis ini palsu. Dan mungkin karena sifatnya Al-Quran itu adalah wahyun, dipadahkan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, dan ketika membacanya berpahala, melihatnya berpahala, membawanya berpahala sebagainya ya. Jadi ketika kita sakit mata, lihati Quran syifaun, maka Al-Quran itu akan menjadi sebuah penyembuh. Mudah-mudahan lihati ya. Kalau dibaca lihat ya. Nah, kemudian sakit kepala, baca Quran, pahami di otak. Insya Allah mudah-mudahan dengan berkah Al-Quran, karena sifatnya syifaun, memberikan penyembuh bagi penyakit, maka bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan mukjizat Al-Quran tersebut. Apalagi mata melihat mushaf, kemudian membacanya nyaring supaya telinga jangan sakit ya. Apalagi macam-macam ya. Tapi yang dimaksud mushaf di sini adalah munyakawa Al-Quran, bukan yang di HP. Jadi munyakawa Quran, Quran yang dibuka. Nah, buka karena wudu, buka Quran, lihati hurufnya, lihati bacaannya, pahami otak sebagai sebagainya. Insya Allah menjadi penyembuh. Bahkan orang yang lagi gaslau, gaslau apa tuh ya? Galau tingkat tinggi ya. Insya Allah bisa sembuh. Orang yang merasa kesepian di rumah, baca Al-Quran. Insya Allah tidak akan sepi. Kenapa? Seakan-akan kita lagi membaca perintah Allah. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan hadis sahih, dengan hadis hasan, maka tidak boleh bertentangan nih, tidak boleh bertentangan, tidak boleh. Kalau berbeda pendapat, mungkin iya, tapi jika bertentangan, tidak mungkin. Nah, jika berbeda pendapat, biasanya, contoh, suatu ketika Nabi baca basmalah, suatu ketika Nabi baca gimit, suatu ketika Nabi baca tanpa basmalah, suatu ketika Nabi baca dengan mungkin nyaring misalnya gitu ya. Nah, ini kan bukan berarti tidak ada larangan membaca bismillah, tidak, tapi sifatnya hanya menunjukkan perbedaan dari bacaannya saja. Tapi Fatihahnya tetap wajib Fatihahnya. Nah, Fatihah wajib. Kenapa? Karena wajib dalam konteks hadis sahih. Nah, jika ada hadis sahih mengatakan tidak boleh, sementara hadis hasan mengatakan boleh, maka yang dipegang adalah
sahih. Jadi gini tuntutannya, gambarannya. Yang paling tinggi adalah Al-Quran. Kemudian hadis sahih. Kemudian hadis hasan. Kemudian nanti ada kesepakatan. Nah, kesepakatan antara sahih dan muslim. Maaf, yang paling tinggi ada satu tadi, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Ini paling tinggi ya. Muttafaqun alaih itu disepakati oleh hadis hasan Imam Bukhari dan hadis Muslim, ya. Itu paling tinggi riwayat hadis. Jadi kalau HR muttafaqun alaih bisa gitu ya, ringkasannya H titik hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, muttafaqun alaih. Maka pada prakteknya ini paling tinggi derajat hadis. Paling tinggi. Jadi kalau pengen baca sebuah hadis dalam kurung, ya muttafaqun alaih, maka itu paling tinggi derajat hadisnya. Yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari. Nanti kita bahas juga, ya. Ada bagian-bagiannya. Ada lagi hadis riwayat Muslim. Ada lagi nanti hadis hadis syarat Imam Bukhari. Ada juga hadis atas syarat Imam Muslim. Ada lagi nanti hadis atas syarat keduanya, tapi kita ada bahas seluruhnya, ya. Baru nanti ada sunan-sunan, ya. Nah, itu namanya tidak boleh hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Jadi kalau ada hadis bertentangan dengan Al-Quran, berarti ada yang dipertanyakan, ya. Ada masalah gitu, intinya gitu. Ada masalah berarti. Nah, mengulang lagi bahwa hadis dhaif atau hadis yang lemah itu boleh diamalkan dengan syarat pertama, Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hazm, dan Abu Bakar Ibnu Arabi menyatakan hadis dhaif sama sekali tidak boleh diamalkan atau dijadikan hujah. Baik untuk hubungan masalah dengan hukum, satu, ataupun amaliyah. Ini pendapat pertama. Ya. Pendapat kedua, Imam Ahmad bin Hambal, Abdurrahman bin Mahdi, Ibnu Hajar al-Asqalani, yang meriwayatkan atau mensyarahkan hadis dari Sahih Bukhari. Panjang sekali kitabnya. Ya. Menyatakan bahwa hadis dhaif dapat dijadikan hujah hanya untuk keutamaan amal atau fadhailul amal. Baca surah ini, ada bacaan ini amal ini, mungkin hadisnya dhaif dan sebagainya. Tapi boleh selama syaratnya satu. Nah, para rawi yang meriwayatkan hadis itu tidak terlalu lemah. Jadi syaratnya rawi tidak terlalu lemah. Ya, silakan pen resume. Jadi kalau belajar itu tidak dicatat, nanti hilang. Tapi kan Pak bisa diulang-ulang. Iya di YouTube-nya, tapi di catatan Anda tidak ada. Kenapa aku minta meresum? Supaya ilmu yang didapat itu berikit. Ya, berikit sehingga materinya itu menjadi kuat atau maksimal. Bentar ya. Baik, terima kasih. Pertama, para rawi meriwayatkan hadis itu tidak terlalu lemah. Jadi riwayatnya tidak sampai berlebihan mungkar atau sangat berlebihan diingkari oleh para ulama hadis lainnya. Yang kedua, masalah yang dikemukakan hadis itu mempunyai dasar pokok. Dasar pokok itu artinya ada sedikit kandungan tentang Al-Quran. Misalnya, mengaji, faqra'u ma tayassara minal Quran, ya. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Ngaji. Nah, ngaji. Tiba-tiba ada hadis yang mungkin dianggap dhaif misalnya ya. Membaca apa misalnya dhaif, kemudian boleh. Kenapa? Karena Al-Quran menyuruh ngaji. Nah, baca Yasin kah atau apakah. Selama dia sifatnya ada suruhan dalam Al-Quran, maka tidak masalah. Contoh misalnya tahlilan. Tahlilan itu dalilnya apa? La ilaha illallah kan ya? La ilaha illallah. Kandungannya ada. Apa?
Apa ya Al-Qur'annya? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kan? Nah, maka menjadikan afdalu zikri di dalam Al-Qur'an, menyatakan bahwa zikir tahlil la ilaha illallah itu ada dalam Al-Qur'an, maka ketika kita membacanya berarti kita apa? Mengamalkan. Maka niatnya apa? Niat amalkan hal Al-Qur'an. Nah, gitu kan? Kenapa aja membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah? Kenapa? Niatnya mengamalkan Al-Qur'an. Gitu kan ya? Benar kan? Al-Quran ada, kita amalkan. Apa dalilnya? Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu dalam Quran tuh, cuma rancak dibaca oleh orang-orang yang baca tahlil. Jadi kalau misalnya mana dalil tahlil itu ada. Mana dalilnya? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka niat kita membaca afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah apa? Mengamalkan Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Mengamalkan Quran. Iya sama. Baca salawat juga sama. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang merasa beriman. Sallu alaihi. Berbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Nah, itu kan sama. Ketika kita membaca salawat, niatnya juga apa? Niatnya mengamalkan Al-Qur'an. Nah, maka amalan-amalan ini misalnya mengaji tiap hari, baca salawat minimal 1000, istighfar 1000 sehari, insya Allah hidup kita akan nyaman kayak nanya. Bujuran tak? Amalkan ya insya Allah. Mudah-mudahan berkah amalan tadi. Jadi insya Allah selama 4 tahun pengen belajar, tuntung kuliah, insya Allah tamat kuliah itu akan Allah tampilkan bukti dari amalan yang pengen baca tadi. Insya Allah terbukti, udah. Kalau saya aku kisahkan lagi, sudah true story. Nah, true story. Ya, istighfar 1000 sehari, salawat 1000 sehari minimal, tapi lebih silahkan, lebih silahkan. Mudah-mudahan amalan itu bisa memperkuat keimanan ketakwaan kita, dan dunia juga akan tunduk di hadapan kita, dan dia akan berserah diri kepada Anda. Mau Anda apa diberikannya untuk Anda. Karena perlu cari-cari berhematan, datang. Anak begawi ada aja menawari, ya gitu ya. Ya, rezeki alhamdulillah luas, dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi Al-Quran itu sebagai pokok dan hadis sahih itu juga sebagai pokok. Maka jika ada hadis sahih yang bertentangan dengan hadis dhaif, maka hadis dhaif tadi tidak boleh dipakai. Ya, khawatir kalau hadis dhaif tadi palsu. Tapi boleh saja diamalkan kalau konteksnya tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Dalil tahlilan sudah. Dalilnya maulidan misalnya. Mana aja dalilnya Al-Quran tidak ada, maka tidak boleh kita amalkan. Ada, contohnya apa? Banyak sekali cerita-cerita yang menceritakan tentang para nabi dan rasul dalam Al-Quran. Dari masa kecil contoh Nabi Musa. Kemudian Nabi Yusuf sesurahan. Surah Muhammad sesurahan. Apa isinya? Menceritakan tentang para nabi dan rasul. Nah, maka ketika para rawi itu membacakan maulid Nabi, dibacakan syair-syair yang isinya sama persis dengan tujuan Al-Quran apa? Memperkuat akidah kita agar iman kita kuat dengan cerita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kecintaan kita pada Rasul? Karena kita paham isi dari syair yang dibacakan oleh para syair atau yang pernah dikarang oleh para ulama-ulama terdahulu. Gitu kan? Karangan hadisnya sama, tidak ada bertentangan dengan hadis isi syairnya. Nah, gitu ya. Nah, maka kalau kita melihat secara majemuk umum, maka dalil-dalil itu jangan terlalu dikreditkan. Kalau tidak ada maulidan dalilnya, maka kada boleh ya. Ya memang tidak ada, tapi kan ketika didalilkan dengan hadis dalam Quran ada tentang cerita-cerita para nabi dan rasul, kan isinya kan Quran ya. Isi Quran itu kan ada cerita ya, ada cerita, ada hukum, ada konteks masyarakat, ada konteks muamalat, ada konteks apa lagi? Banyak sekali isinya, lengkap sampai kedokteran pun lengkap. Maka ketika diceritakanlah para nabi dan rasul, kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf, itu qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aitu misajidin. Itu cerita Nabi Yusuf tuh diceritakan dalam Al-Quran. Kan baca coba, baca Al-Quran, baca terjemahannya, terjemahan Al-Quran versi Departemen Agama, ada tuh kisah-kisahnya. Cuman bedanya tidak disebut dengan Maulid Nabi Yusuf, tidak. Cuma kita hanya membaca
Maulid Yusuf melalui perantara Al-Quran. Nah, kemudian di situ juga ada apa lagi? Mungkin makanan ya. Biasanya kan kalau orang acara itu pasti ada makanannya. Tentu niat si tuan rumahnya apa? Memberi makan tamu. Nah, maka dalil tentang memberi makan tamu ada kan? Hadisnya. Nah, silakan dipakai. Berarti setiap tamu yang datang saya makan nih dengan makanan yang mungkin secukup apa yang saya mampu. Silakan. Maka ketika orang makan gembira ada. Ada lagi hadisnya. Memberikan hati orang lain menjadi gembira itu bagian daripada afsus salam, kewajiban atau keharusan kita sebagai orang muslim. Orang gembira dengan makanan tadi, gitu kan? Kemudian doa, doa juga ada dalilnya, gitu. Maka muncullah rentetan-rentetan di dalam kajian-kajian itu disebut dengan istilah maulid nabi atau maulutan dan sebagainya, gitu ya. Maka mungkin berbeda pendapat dengan orang yang tidak sepakat, ya mungkin itulah namanya rahmat mungkin ya. Bagi yang tidak sepakat ya sudah, tidak apa-apa gitu. Mungkin dia cara mencintai Nabi dengan cara yang lain gitu. Nah, tapi kalau mencintai Nabi dengan membaca ceritanya dan kita paham betapa ramainya kita membaca itu. Contoh aja, pengen baca surah Yusuf aja, baca aja ceritanya itu. Luar biasa isinya. Membaca jangan cepat, pelan-pelan aja. Terjemahnya, Masya Allah, luar biasa isinya gitu. Apalagi, cuman kadang kita tuh ketika maulidan, kadang paham artinya gitu aja sih. Sehingga umpatnya senang, padahal kartu artinya apalagi, paham artinya luar biasa. Diceritakan tentang cerita kelahiran Rasulullah kan sedih tuh. Kita tetap bahagia, kenapa? Karena kan paham. Cerita tentang dimerdekakannya Buddha, Kalimatus Sa'diyah, Saibatul Aslamiyah, itu diceritakan dalam kisah-kisah maulidan itu, tapi kadang si pendengar kadang paham. Jadi, kadang bingung apa isi hadis tadi, apa isi maulidan tadi. Ya, nah gitu. Baik, nomor 3. Jadi tadi apa? Tidak bertentangan dengan hadis pokok. Maka kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin perdebatan, silahkan keluarkan apa saja masalah di dalamnya. Tahlilan apa saja. Ada yang baca zikir, ada dalilnya. Ada yang baca subhanallah, ada dalilnya. Ada yang baca ini sebagainya. Ada yang baca macam-macam. Kemudian dihadiahkan pahala-pahalanya juga ada hadisnya meskipun dikategorikan bertentangan dengan hadis yang lain. Tapi kan doa anak pada orang lain juga bagus. Anak ini minta orang lain bantuan pada orang lain juga silahkan. Ya. Minta doa orang lain kan ada hadisnya gitu. Ya kita ada kan hadisnya Nabi apa dimintakan sahabat memintakan dalilnya apa walau annam izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah astaghfirullah wa rasul walau annam izzalamu ketika pada waktu itu mereka berbuat zalim ja'uka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaghfirullah maka Rasul minta ampun. Nah, Rasul memintakan ampun kepada sahabat yang pernah berbuat zalim fastaghfirullah wa rasul maka Allah memberikan keampunan. Itu dalil dalam Al-Qur'an. Maka kita minta doa orang lain juga silahkan. Maka itulah yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya memberi makan laut, nah kebetulan ada yang baiknya, ada yang buruknya. Nah, maka yang buruknya tinggalkan. Yang bid'ahnya tinggalkan. Yang sifatnya memberi makan laut dengan darah, silah tinggalkan. Ganti dengan apa? Makan bimbayan. Nah, itu kan cara-cara begamatan. Tapi jangan juga langsung diharamkan. Kasihan orang sudah melakukan jauh-jauh, tapi pelan-pelan. Makanya istilahnya, kajian Islam itu harus datangnya tadrijian. Begamatan. Begamatan supaya orang merasa bahagia menerima hukum Islam yang mungkin selama ini mereka anut sebelumnya apa gitu ya. Nah, yang ketiga tidak bertentangan dengan dalil yang kuat. Tadi sudah kita bahas. Jadi kalau ada dalil yang kuat mengatakan tidak boleh, ya sudah tidak boleh. Tapi selama tidak ada dalil yang mengatakan tidak boleh, berarti masih kategori diperbolehkan. Gitu ya. D. Kandungan hadis tersebut bukan dengan kisah, nasihat, keutamaan, sejenis, bla bla bla. Ketaifan hadis yang misalkan tidak terlalu parah. Jadi kalau hadisnya terlalu parah juga tidak boleh. Atau terlalu daif gitu ya. Nah, terakhir nih paling penting, niatnya apa? Atas dasar kehati-hatian. Nah, kenapa kamu makan hadis ini? Karena aku hati-hati jopang, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah ini karena ada hadisnya meskipun dhaif gitu ya. Dan tidak ada juga yang melarang. Dan ada pokok utamanya apa? Misalnya masalah doa, ada Allah nyuruh doa, ada. Salawat, ada Allah nyuruh salawat. Ada apalagi baca cerita nabi-nabi ya silakan ada. Manakib nabi ada dalam Quran apalagi. Sejarah Nabi ada, tapi dongeng tidak ada ya. Dalam Al-Quran tidak ada dongeng, apalagi legenda. Karena itu cerita khayalan. Nah, sementara Al-Quran itu ceritanya, Al-Quran mengatakan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini materi kemarin tentang hadis dhaif. Mengingatkan saja, Pak, jangan lupa gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke hadis palsu atau hadis maudhu. Maka setelah hari ini selesai, maka insya Allah materi ini, jika pian selesai mengikuti materi ini, pian akan menguasai hadis palsu dari segi pengertian, sebab, tanda-tanda. Nah, jadi
Sudah tahu aja, mampu mendeteksi saja, tapi kita tidak menghukumi ya, tidak menghukumi, kita hanya mendeteksi saja. Ya, jangan kan ini palsu hadisnya aja, jangan. Karena sudah ada orang yang ahli dalam bidangnya hadis, gitu ya. Pengertian hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat atau diciptakan atau didustakan atas Nabi Muhammad SAW. Menurut Ahmad Amin, hadis maudhu sudah ada sejak lama. Nah, jadi pengertian hadis apa? Manusia Rasulullah SAW ikhtilafun wa kadziban wa imma lam yaqulhu aw yuqirhu wa qala ba'dhuhu wa mukhtalafu al-masnu'. Hadis yang disandarkan kepada Nabi. Nah, disandarkan yang kepada Nabi tapi tidak benar atau hadis itu dibuat-buat tapi disandarkannya qala Rasulullah SAW. Padahal tidak ada hadisnya atau nggak hadis palsu ya. Padahal dalam hadis juga disebutkan Rasulullah SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Rasul, maka hendaklah tempatnya di neraka. Nauzubillah. Jadi jangan sekali-kali mengulang-ulang hadis palsu, termasuk hafalan yang kadang kurang hafal. Kalau kada hafal, silakan saja kama qala Rasul atau seperti Rasulullah SAW bersabda. Makanya pemaknaan itu penting, paham kisahnya penting ya. Nah, tapi kalau hafal hadisnya bagus lagi. Tapi kalau kadang hafal, minimal maknanya bareng, paham kisah artinya bareng. Ya, tanda niat kita apa? Sama niat kita. Kenapa kamu hafal hadis, Jar? Jawabanku simpel, karena aku mencintai Rasulullah. Kenapa mencintai Rasulullah dengan hadis? Ya karena yang diucapkan Nabi, dikerjakan Nabi, atau yang ditakrirkan Nabi, aku senangi dan aku cintai, maka aku umpati. Nabi berkata apa, aku umpati, ku hafal dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun guring sampai tidur lagi selalu muncul niat kita mengikut Rasulullah. Nah, bahasa Arabnya mutabaah gitu ya. Jadi mutabaah itu penting kawan-kawan. Mutabaah mengikuti Nabi. Niatnya mutabaah itu mengikuti Nabi. Misalnya gini. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa kan baca doa tadi? Karena niatku di hati mengikuti Rasul. Nah, satu. Mandi, sengaja aku mandikan wa ta'ala, udah biasa. Naikkan dikit, sengaja aku mandi seperti niatnya Rasulullah SAW mandi. Mutabah Nabi. Tapi di hati jangan diucapkan. Masang baju mulai dengan kanan, binian kanan, lakian kanan, masang saya. Kenapa? Jadi berdulu kanan, karena Nabi menyuruh mulai dengan kanan. Kenapa kamu mulai dari kanan? Karena aku mutabaah dengan Nabi. Karena aku mencintai Nabi, maka aku umpati niat seperti Nabi masang baju. Atau kaki, masang celana. Mulai kanan juga, masang sandal atau sepatu. Sama dari kanan. Niatnya apa? Mutabaah. Nah, itu niatnya. Mutabaah Nabi. Nah, mutabatun Nabi. Bahasa Arabnya mutabatun Nabi. Di hati, ini niat ngarannya. Nah, maka apa yang kita niatkan seperti dengan mutabaah Nabi, maka pahalanya luar biasa. Kenapa? Mengikuti sunnah Nabi. Berangkat sekolah, mendengarkan seperti ini. Sama. Duduk mendengarkan, tidak berabah, tidak sambil makan. Kalau minum boleh, tapi makan jangan, karena itu kurang adab dalam belajar. Kalau hendak yang lain, silakan dulu kerjakan yang lain. Tidak boleh sambilan. Kalau di kuitan, pause dulu. Datangnya kuitan, ada apa, Mak? Bah, ada apa? Silahkan. Jangan sambil berabah. Apalagi guring. Apalagi monjun. Apalagi di pasar. Apalagi di jalan, apalagi sepeda motor. Nah, dapat sih ilmunya, cuman berkahnya tidak ada. Artinya tidak serius dalam belajar. Ya, kalau perlu ambil air wudhu, bagus datang, duduk. Ya, saya di kantor, alhamdulillah lagi sunyi. Tadinya mau offline, tapi khawatir kalau hujan, ternyata hujan juga ini. Kawan-kawan mungkin khawatir tidak bisa sampai ke kampus ya. Nanti lain kali kita bisa jumpa, bilanya harinya mendukung gitu ya. Mungkin minggu depan kalau hari mendukung bolehlah kita jumpa ya. Kalau ada hauran. Biarnya ya. Allahu Akbar. Nah itu ya. Mau makan, niat makan apa? Allahu Akbar karena udah. Sekarang apa niatnya? Seperti Rasulullah niat makan apa? Mutabatun Nabi. Tangannya tangan kanan. Mau begarpu bang Pak? Ya silakan begarpu. Nah di garpu misalnya makan, tatak garpu apa? Hendak garpunya lading tatak. Makannya jangan tangan kiri. Nah, masalahnya kita itu tangan kiri makan. Ini tangan kiri ya. Ini tangan kanan. Ini kiri. Saya entah terbalik nih ya. Harusnya ini kanan ya. Allah. Nah, maka tangan kiri ini jangan digunakan untuk makan. Nah, pindah garpunya ke kanan, ladingnya di kiri. Aku kadang kayak itu bilangnya makan yang belading-lading gitu. Makan steak, pernah makan steak lah.
Masya Allah marah saya. Cobainlah makan steak. Sana gapit tatak. Bakar ya kalau pakai ada kecap nah tatak nah, belajar. Imba ditatak pakai lading, hanyar pakai garpu. Nah, garpunya itu di tangan kanan, makan. Ya. Jangan garpu di kiri, habisan tangan kiri makan. Tapi kalau kerupuk pun Pak, pindahlah tangan tuh kerupuk ke kanan. Jangan di kiri tangannya, karena setan makan di kiri itu. Ya, nah itu. Makanya dia tadi apa? Mutaba'ana. Maka selama kita melakukan ini artinya man ahya sunnati. Man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku kata Nabi, maka niscaya ia akan bersama kita, bersama aku kata Rasul di surga nanti. Mudah-mudahan kita bisa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahu Akbar. Amin. Baik. Lanjut ya. Insyaallah mudah-mudahan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latar belakang munculnya hadis pertama karena pertentangan politik ya tentu karena pergerakan politik pada masa itu perpecahan umat Islam akibat pertanyaan politik Abi Thalib ya. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang benar besar berpengaruh terhadap pemunculan hadis palsu. Masing-masing golongan berusaha mengalahkan lawan dan mempengaruhi lawan. Salah satunya adalah membuat hadis palsu. Jadi dulu tuh sudah ada namanya hoax. Bahkan lebih keren lagi apa hadis yang di hoaxnya. Kalau kita kan masih ujar presiden, ya, ujar gubernur, masih kecil skalanya. Ini kan gampangan nabi yang dipalsukan ya. Sudah ada. Karena apa tujuannya? Nih, perpecahan politik. Nah, sama aja sekarang. Terbulik-bulik ya kisahnya. Ah itu juga karena politik ya. Golongan saya membuat hadis palsu. Golongan inilah yang pertama-tama membuat hadis palsu. Jadi hadis palsu itu muncul pada gerakan golongan Syiah awalnya karena pertentangan dari masa ini kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang salah bukan Sayyidina Ali bin Thalib tapi pendukungnya yang abur. Allahu Akbar. Pendukung tuh abut benar padahal apa ada hasilnya? Ada hasilnya. Paling diberi jabatan dah hai. Apa ada? Baik kita munjun apa ada di wak. Baras ada bahuma. Bagi yang bahuma, bagi yang ada ya bekerja lah ya. Contoh hadis palsu ini dibuat oleh kaum Syiah. Ya Aliyun innallaha ghafara laka wa li dzurriyyatika wa li walidayka wa li ahlika wa li syi'atika wa li muhibbi syi'atika. Wah, ini hebatnya hadisnya nih. Mau modal bisa bahasa Arab aja pin kamu hadis palsu. Mandakhala Banjarbaru faqat ma'i fil jannah. Wah, itu keren tuh. Bikin hadis palsu. Siapa yang masuk ke Banjarbaru maka dia akan bersamaku dalam surga. Hibak kayak orang ke Banjarbaru. Kenapa? Hadisnya palsu. Ini. Oke ya. Alamna wa salatana wa Jibril. Ada juga tiga golongan dapat dipercaya yaitu Rasul, Jibril dan Muawiyah. Kamu termasuk golongan dan aku termasuk dari kamu. Ada juga lawannya diulangi juga. Jadi hoax itu sifatnya tentu ada versus. Nah, jadi hoax itu kan mungkin sorangan, ngadrami. Dulu sudah dibahas, sudah ada. Sekarang pasti ramai. Yang mengatakan paling benar punya hoax juga. Yang mengatakan kada benar punya hoax juga. Sehingga masing-masing tujuannya adalah perpolitikan. Oke, Masya Allah. Ya adalah kita nih. Pokoknya kayak itu nah intinya bila pian terdapat di WA grup. Jangan di-share-share. Sabar aja di situ Anda kan jangan tapi diapa-apain. Tapi kalau amalannya sifat baik, menunjukkan kepada kebaikan, ada pengajian dipadahkan, share aja. Itu bagus. Ya. Maka mohon maaf benar kawan-kawan yang mungkin dulunya waktu SMA atau aliyah terbuka auratnya di Instagram atau di YouTube sebagainya, hapus. Delete Instagramnya. Foto-fotonya delete. Kenapa? Setiap orang yang melihat pian membuka aurat tadi, pian dapat dosa jariah. Kan ngeri kalau dosa jariah. Aku jangan benar-apa, jangan apa berdosa aja. Tak kayaknya foto kita di share-share orang. Gara-garanya apa? Gara-gara kita juga tiktokan. Mohon maaf, benar jangan montong tiktokan kasihan. Siapa yang kasihan yang melihat?
Hanya buka buka Instagram sudah muncul TikTokan macam-macam, ya. Makanya terinjaku sholawat 1000, istighfar 1000. Mudah-mudahan aja kita diampuni mata kita, telinga kita, otak kita sebagainya. Ya. Dan mohon-mohon benar jangan sampai terbuka yang porno, karena pian endokrin ngarannya. Otak pian itu akan menjadi kayak narkoba, selalu pengen, 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 kecanduan akhirnya. Udah usah bujuran tuh. Bila anak muncul pikiran porno tuh, ambil sesapu, langsung bersapu rumah. Ambil main bola, buka keluar. Anda apa ambil gawi yang lain jangan sampai mongot, ya bahaya karena kecanduan gitu ya. Baik, lanjut ke usaha kaum zindik. Nah, ini juga yang pertama tadi apa? Pertentangan politik. Kedua, kaum zindik. Kaum zindik adalah orang-orang yang membenci Islam, baik secara agama ataupun pemerintahan. Tujuannya apa? Mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam. Abdul Karim bin Auja, seorang zindik yang mengatakan, demi Allah, saya telah membuat hadis palsu sebanyak 4000 hadis. Wah, banyak juga. An-nazru ilal wajil jamil sadaqah. Memandang wajah yang cantik adalah sedekah. Jadi, simple sih cara mengetahui hadis palsu itu biantaranya mungkin karena bertentangan dengan fitrah manusia. Itu bisa jadi palsu. Contoh gini, barang siapa yang puasa 1 hari 1 malam, maka dia akan mendapatkan surga dan isi-isinya. Itu mustahil tuh. Karena Nabi melarang puasa lebih pada 20 apa sehari atau puasa wisal lanjut sampai malam kada boleh. Atau siapa yang tidak pernah menikah maka dia mendapatkan bidadari 5.000 bidadari. Nah itu juga tidak benar. Kenapa? Fitrah manusia menikah. Dan fitrah manusia menikah dengan lawan jenisnya, tidak ada yang sejenis. Jadi kalau ada kawan-kawan yang berperilaku sejenis, dah ambil bola, latihan bola, jadi laki-laki, be a man. Binian, bujur-bujur jadi binian, jangan main lain, jangan mengijil orang tuh. Bapandir udah mengijil, aduh, hai sakitnya awakku, jangan, ya jangan buntun juran, ya. Mun lakian ini memang kayak itu sudah takdirnya dari awal lah ya kalau hendak merasai tahu, karena Nabi Adam juga seperti itu, ingin tahu dengan Sayyidina Hawa, sama binian. Maka binian dijaga benar, jangan sampai ditonjol-tonjolkan aurat dan sebagainya, karena kesian dapat dosa jariah. Ya. Hapus saya status yang terbuka batu tutup. Udahlah masa jahiliyah bahari biarlah sudah berlalu. Anggaplah sekarang jangan lagi gitu aja. Ya. Tiga, sikap fanatik buta terhadap suku bangsa ini juga rame dulu. Saking fanatiknya banyak sekali mereka yang membuat hadis palsu. Keempat, mempengaruhi orang awam dengan kisah atau nasihat. Man qala la ilaha illallah min kulli kalimatin thayyibin wa qurratin min dzabi wa yashatun min marjan. Oh, luar biasa kan? Dengan baca dalam maka Allah akan menjadikan dari kami itu seekor buah burung yang paruhnya lebih emas. Ini agak sedikit lebay nih isinya. Ya. 5. Perselisihan dalam fikih dan ilmu kalam. Juga muncul banyak-banyak hadis. Siapa yang mengangkat kedua tangannya dalam sholat maka sholat tidak sah. Ini juga muncul bahimat bertentangan. Jika menjadi imamku dalam sholat Ka'bah, ia membaca basmalah dengan nyaring. Supaya apa? Supaya bismillah dibaca nyaring. Padahal ada yang nyaring, ada yang gimit, ada yang sir, apa yang pelan, ada yang kada. Itu ngarannya ikhtilaf itu ada masalah. Ya. 6. Membangkitkan gairah beribadah. Ini juga sama. Ya. Biar semangat beribadahnya misalnya. Allahu Akbar. Hadis palsu ya. Tapi kalau ini, nah terakhir ini saya kurang sepakat. Ini saya tidak sepakat. Ini pengecualian. Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin itu pengarangnya Imam Al-Ghazali. Sekali berimam Imam Ghazali, saya husnuzan saja bahwa hadisnya mu'tamad atau bisa dipegang. Imam Baidawi juga sekali Imam Baidawi itu hafal banyak hadis. Jadi suka katakan sepakat, tapi yang ini tidak sepakat. Kenapa? Karena banyak riwayat-riwayat hadis yang memang tidak ada sanatnya. Tapi jar beberapa guru kita mengatakan beliau mengambil syaratnya langsung dengan Rasulullah SAW. Tapi wallahualam kita tidak terlalu suzon, tidak juga baik sangka, tapi yang penting waspada. Maka pada prakteknya dalam kitab Ihya Ulumuddin, saya sepakat masih hadisnya dikategorikan meskipun dhaif, tapi tidak terlalu mungkar apalagi palsu gitu ya. Karena sekali Imam Al-Ghazali yang hafal hadis, tafsir, Quran, dan banyak ribuan hadis yang dihafal beliau. Untuk ini saya berbeda pendapat ya. Tapi kalau yang lain mungkin sepakat. 7. Penguasa. Diulahnya lah. Carikan pangjar hadis sekira riba itu halal. Carikannya tuh.
Riba itu halal kalau terpaksa. Ada hadisnya aja sekalinya. Nah, ternyata salah. Ya. Nah, itu artinya menambahi karena tujuan apa? Nah, menjilat penguasa. Dari dulu ternyata sudah. Ya, jadi kalau sudah menjilat penguasa tuh yang munafik lah. Satu mendukung ini, tiba-tiba mendukung penguasa. Akhirnya apa? Menyambati ini. Kenapa? Munafik itu artinya tidak sesuai dengan apa yang kenyataannya. Gitu. Nah, ternyata setelah kita sepakati, ada beberapa motif pemalsuan hadis. Ya. Pertama, ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Ada juga yang mengatakan, ya, yang penting boleh kalau belajar ada hadis. Nah, itu. Ternyata dia sudah membuat hadis palsu. Ini kalimatnya, man kadzdzaba alaihi muta'ammidan, man kadzdzaba alaihi muta'ammidan, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka dia masuk dalam hadis. Pertama, tandanya dalam sanad ada pengakuan. Pengakuan hadis palsu tadi. Ada juga tandanya kebohongan seperti pengakuan seorang rawi bahwa ia merekam hadis dari seorang syekh tapi ternyata belum pernah bertemu dengannya secara langsung. Jadi hadis maudhu bisa dikatakan aku tadi bertemu dengan itu tapi ternyata ada pernah jumpa aku ujar. Nah, itu sifatnya hadisnya palsu. Malah lain hadisnya itu nomor 3 ini. Hadis sendirian sementara yang lain berbeda. Ini seorang lain. Nah, itu artinya hadisnya palsu dipastikan. Dalam matannya mungkin misalnya seperti ini. Man akalat minetin, nama aneh yang ganjil. Siapa yang makan tanah? Masa ada makan tanah? Dan mandi dengannya. Nah, ini udah mulai jelas nih. Dari terjemahannya juga masa hadis seperti itu. Nah gitu ya. Masa hadis seperti itu? Karena masuk akal. Bertentangan dengan fitrah. Atau bertentangan dengan akal. Terong adalah obat segala penyakit. Jadi itu kategorinya. Jadi perlu diingat nih. Syarat-syarat atau ciri-ciri hadis palsu itu apa gitu ya. Anak zina tidak masuk surga juga dengan ini bertentangan. Masa orang yang minta ampun padahal tidak dimasukkan oleh Allah? Kenapa Allah mengatakan wala tasbiqul nasi illa ma alaihi wa ukhra. Tidaklah seorang berbuat dosa kecuali keburukannya kembali pada. Jadi kalau kita berbuat buruk ya kita aja menanggungnya, masa orang tua menanggung kita? Tidak. Oh, kesini Pong, aja ambil hajar. Anu apa rambutan tuh kan aku nanggung dosanya aja. Maulah tetap baik yang mengambil berdosa juga. Karena dia tanggung menanggung. Gitu. Hadisnya ada apa aja? Lahir khujjata wala dusina wa wala walidu wala. Ternyata hadisnya palsu. Karena bertentangan dengan Al-Quran yang bahwa seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Kecuali masih anak kecil ya. Jadi kalau anak kecil tidak diberikan pendidikan agama, maka orang tuanya akan dipanggil. Orang tuanya akan disalahkan. Kenapa? Karena engkau tidak mendidik anakmu dengan baik. Nah itulah kenapa orang tua pian menyuruh pian ke UIN Antasari tujuannya supaya keilmuan keagamaan pian meningkat lebih baik gitu aja mungkin ya. Nah bertentangan dengan catatan sejarah, masalah pajak sebagainya. Maka upayanya apa? Meneliti sistem riwayat hadis, memiliki riwayat hadis, yang tidak suka, yang kaidah-kaidah dan meneliti hadis gitu ya. Silakan pian resum, kemudian pian jawab pertanyaan yang di bawah ini. Setelah pian resum tadi sudah selesai, baru di akhir. Apa soalnya, apa jawabnya. Silakan pian soal, tulis soalnya dan apa jawabannya pian tulis. Dan dikirimnya di WA di Google Form ya, Google Form. Jangan di WA Japri. Saya kadang susah untuk merekapnya itu. Ya. Khawatir tersalah aja, ya khawatir tersalah namanya. Baik ya, terima kasih. Cukup untuk hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Ya, ketemu lagi insyaallah minggu depan. Subhanakallah ya, minggu depan insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.